kepada anak-anak semua. Yang pertama, ada orang yang melakukan hutang atau orang yang berhutang. Yang kedua, ada orang yang berpiutang. Dan yang ketiga, tentunya ada barang yang dihutangkan. Nah, termasuk aktivitas apa ya itu? Bagus, aktivitas utang piutang. Hari ini di mata pelajaran fikih kelas 3 semester 2, kita akan mempelajari tentang utang piutang. Berikut KD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah mumtaz, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran fikih. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Baiklah, silahkan dipimpin oleh ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, kalian ini sudah berada di kelas 3 semester 2. Kalian mungkin akan masuk di kelas pembelajaran seperti biasanya cuma 1,5 bulan, sekitar 2 bulan ya. Kalian akan dihadapkan oleh ujian sekolah, ujian ma'arif, dan ujian lain-lain. Kalian harus istilahnya menyicil dari sekarang, mempelajari pelajaran-pelajaran kelas 1, kelas 2 sehingga tidak berat dalam menghadapi ujian besok ya. Anak-anak jangan ada pikiran aku tidak bisa nih gitu. Tetapi kalian harus semangat dulu. Ketika kita semangat, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan memberi kita pemahaman. Allah akan kabulkan hajat-hajat kita. Tentunya kalau kita semangat belajar disertai dengan doa, ya anak-anakku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang utang piutang. Dalam minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Benar, jual beli. Kita sudah mempelajari apa itu jual beli, bagaimana hukum jual beli, kemudian rukun jual beli. Ada yang masih ingat nggak sih bagaimana hukum jual beli itu? Oke, silakan. Bagus. Coba sekarang Rida, bagaimana bunyi ayat yang menghalalkan jual beli? Bagus. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Kemudian apa saja sih rukun-rukun jual beli itu? Fahmi. Bagus. Ada penjual, ada pembeli, ada yang barang diperjualbelikan, kemudian ada ijab qabul. Bagus. Nah, kalian sudah ingat ya pembelajaran yang lalu yaitu tentang jual beli. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu utang piutang. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian utang piutang. Yang kedua tentang hukum utang piutang. Yang ketiga
apa itu pengertian utang piutang. Anak-anakku, di dalam bahasa Arab utang piutang itu berarti ad-dain. Apa? Ad-dain atau dainun, artinya hutang. Nah, secara istilah utang piutang ini yaitu memberikan uang atau benda kepada orang lain dengan perjanjian orang itu akan mengembalikan sejumlah uang yang kita beri dengan waktu tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati. Nah, utang piutang ini sudah lazim ya di masyarakat, sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Sekarang banyak utang piutang itu dalam bentuk kredit misalnya. Ya, tentu kalian juga pernah tahu dengan apa itu kredit. Anak-anak, utang piutang ini termasuk tolong menolong kepada sesama. Nah, hendaknya orang yang berutang atau orang yang berpiutang itu menulis utangnya agar tidak lupa. Kadang kan kita suka lupa ya ketika kita itu punya hutang kepada orang lain. Nah, agar menghindari kelupaan tersebut, menghindari lupa tersebut, hendaknya kita menulis di catatan tentang uang yang kita hutang gitu. Begitupun juga ketika kita menjadi orang yang berpiutang, ketika kita menghutangi orang lain. Nah, di dalam kegiatan utang piutang ini kita harus mengembalikan uang sesuai dengan jumlah yang kita hutang. Tidak boleh lebih ya, karena ini termasuk dengan apa? Bagus, riba. Mana kan sudah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kecuali ketika orang yang berhutang itu memberi dengan sukarela, dengan imbalan terima kasih karena telah dipinjami uang. Nah, yaitu hukum utang piutang. Nah, hukum asal utang piutang itu mubah atau boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yudridu qardan marrataini illa kana ka shadaqatiha marratan." Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yudridu qardan marrataini, meminjamkan muslim lainnya sebanyak 2 kali, illa kana ka shadaqatiha marratan, melainkan seperti bersedekah 1 kali. Nah, tetapi ada penggolongan hukum-hukum utang piutang. Nah, yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah, dan hukum orang yang berpiutang adalah sunnah, karena itu termasuk dalam kegiatan tolong-menolong terhadap sesama. Kemudian, hukum yang kedua adalah hukum orang yang berpiutang itu wajib jika orang yang berhutang itu dalam keadaan mendesak atau nyawanya akan tidak tertolong jika kita tidak menghutangi. Kemudian yang ketiga adalah bagus, haram ketika uang itu akan ditransaksikan atau melakukan transaksi yang haram, maka itu hukumnya haram, baik berhutang maupun yang menghutangkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang rukun-rukun utang piutang. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Kira-kira dari gambar di atas, apa aja ya yang termasuk rukun utang piutang? Coba silakan yang mau bantu jawab. Bagus. Nah, rukun utang piutang yang pertama adalah orang yang berhutang. Yang kedua adalah orang yang berpiutang. Bisa tercerminkan dari gambar orang yang berbaju hijau dan abu-abu. Bagus. Kemudian selanjutnya apa ya?
Bagus, ada barang yang diutangkan. Nah, di situ terdapat ada gambar uang. Kemudian ada batas waktu pembayaran utang. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Selanjutnya kita akan belajar tentang adab utang piutang. Nah, adab yang pertama yaitu hendaknya ketika kita berutang kepada seseorang, kita harus menggunakannya dengan baik. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, jangan malah untuk belanja-belanja yang tidak penting. Nah, yang kedua yaitu kita harus berhutang kepada orang yang jelas atau halal pekerjaannya. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu kita hendaknya menulis hutang-hutang kita di hadapan orang yang berpiutang tersebut. Misalnya, ketika kita hutang 1 juta kepada saudara kita, nah kita menulis catatan tersebut di depan orang tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman antara orang yang berhutang dengan orang yang berpiutang. Selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah utang piutang. Nah, hikmah yang pertama yaitu kita mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terwujudnya sikap tolong menolong antar sesama, dan yang terakhir adalah terciptanya gotong royong sesama masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari dari pengertian, hukum, rukun, adab, dan hikmah, sekarang anak-anak silahkan, mungkin ada yang bertanya. Oke, silakan, Fani. Bagus sekali pertanyaannya, apa perbedaan utang piutang dan pinjaman? Nah, utang piutang sendiri kan kita harus mengembalikan barang atau uang tersebut sesuai dengan yang kita pinjam, disertai dengan pemindahan kepemilikan. Tetapi jika pinjaman itu tidak disertai pemindahan kepemilikan, misalnya ketika Fani berhutang kepada ibu uang 1 juta. Ketika ibu sudah memberikan uang 1 juta tersebut kepada Fani, maka uang itu menjadi milik Fani. Nah, tetapi ketika pinjam, misalnya ibu meminjam bolpen kepada Fani. Ketika bolpen itu sudah di tangan ibu, bolpen itu masih milik Fani. Jadi tidak berpindah kepemilikannya. Begitu. Bisa difahami anak-anak? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Oke, sekarang kita review sedikit tentang hukum utang piutang. Hukum utang piutang itu adalah boleh, pintar. Sekarang Nida silakan menyebutkan apa saja sih hikmah utang piutang itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, kalian telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan antusias dan semangat. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.